menjadi sarana untuk manusia dalam menyampaikan informasi dan pengalaman. Menurut para ahli linguistik, bahasa memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat sistematis, bersifat simbolis, bersifat arbitrter, bersifat produktif, bersifat dinamis, dan bersifat manusiawi. 2. Pengertian sistem kognitif. Sistem kognitif merupakan keseluruhan proses mental yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dan memahami dunia sekitarnya. Proses tersebut meliputi persepsi, perhatian, ingatan, pemahaman, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Yang ketiga, peran bahasa dalam sistem kognitif. Bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam kegiatan kognitif manusia. Melalui bahasa, manusia dapat 1. Mengorganisasikan pengalaman, 2. Menyimpan informasi dalam memori, 3. Mengembangkan konsep-konsep baru, 4. Mengkomunikasikan hasil pemikiran, 5. Tanpa bahasa, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pengetahuan secara kompleks. Fungsi bahasa dalam sistem kognitif. Pertama, bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa membantu manusia menyusun ide, konsep, dan penalaran secara sistematik. Yang kedua, bahasa sebagai sarana belajar. Melalui bahasa, manusia memperoleh informasi dan pengetahuan dari lingkungan. Yang ketiga, bahasa sebagai media penyimpanan pengetahuan. Informasi dapat disimpan dalam bentuk tulisan maupun lisan sehingga dapat dibariskan kepada generasi berikutnya. Yang keempat, bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara individu. Berikut keterkaitan bahasa dan pikiran. Bahasa dan pikiran merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Pandangan ini dikemukakan oleh Edward Sapir dan Benjamin de Wolf. Melalui hipotesis Sapir dan Wolf, teori ini menyatakan bahwa struktur bahasa memengaruhi cara seorang berpikir dan memandang realita. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Piaget berpendapat bahwa perkembangan bahasa tergantung pada perkembangan kognitif individu. Yang ketiga, bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Lev Vygotsky menjelaskan bahwa bahasa dan pikiran berkembang secara bersama-sama melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, bahasa membantu perkembangan intelektual, pikiran membantu perkembangan bahasa, interaksi sosial memperkuat keduanya. Yang keempat, implikasi hubungan bahasa dan pikiran. Meningkatkan kemampuan belajar, membantu pembentukan konsep, mempermudah pemecahan masalah, mengembangkan kreativitas. C. Persepsi dan pemrosesan bahasa. Pengertian persepsi bahasa. Persepsi bahasa adalah proses menerima, mengenali, dan memahami informasi linguistik yang diterima melalui pendengaran maupun penglihatan. Persepsi bahasa melibatkan pendengaran